Kembali lagi dengan aku Jenny Alvinari Pasani, biasa dipanggil Jenny dari angkatan S6. Nah, di sini kali ini aku bakal motorin eh, program bantu Hekras. Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin dulu apa itu Hekras. Nah, Hekras ini eh, merupakan program bantu yang bisa memudahkan kita dalam pemodelan hidrolika. Nah, mungkin berbeda dengan SWMM dan HKMS. HKMS itu terkhusus untuk hidrologi, sedangkan Hekras itu untuk hidrolika. Nah, sedangkan SWMM itu bisa memodelkan hidrologi dan hidrolika, dan dia juga arahnya lebih ke urban drainage. Nah, mungkin ini aku udah buka Hekras. Mungkin ini ada tampilan awal ketika kita buka Hekras ya, teman-teman. Nah, mungkin di sini aku akan new project dulu. Nah, mungkin di sini aku namain dulu ya, motor Hekras. Nah, ini kita klik motor Hekras. Nah, habis itu yang perlu kita ubah adalah unitsnya. Nah, ini ini mungkin unit sistemnya mau aku ganti jadi SI ya, biar metrik gitu. Nah, di situ kita bisa isi geometrinya, teman-teman. Ini di sini ada view atau edit geometric data. Nah, mungkin kita bisa gambarin sungai atau drainase kita atau eh, saluran kita ya. Nah, ini mungkin asal-asal aja dulu ya. Tapi mungkin kalau kalian udah tahu bentuknya kayak mana. Aku namanya di sini. Eh, Kalau kalian mau nyoba lihat ininya, kira-kira panjangnya berapa atau kalian butuh panjang sesuatu panjang ya. Mungkin di sini bisa kita klik tadi ya di GIS Tool, terus klik bagian GIS Tool, terus klik Import Lines Table. Nah, di sini kita bisa compute line length. Nah, ini masih 1,7 meter, mungkin kurang panjang ya. Nah, jadi di sini aku bakal eh, ambil 1.000 meter. Sini X-nya kita bikin 1.000, 0 sampai 1.000, 0 sampai 1.000 ya. Terus skematiknya mungkin aku ini akan disamain. Nah, ini, nah ini 1.000 ya. Nah, ini jangan khawatir kalau kepotong kayak gini, bisa klik set schematic plot extend. Nah, ini kita klik yang set to compute extend. Nah, kalau dirasa mungkin kurang kurang jauh ya, kita bisa ini jadi ini 20, ini jadi 1.020. Dia akan zoom out gitu. Nah, habis itu eh, kita bisa modelin cross sectionnya. Di sini di sini cross sectionnya. Nah, caranya kita bisa klik options, terus add a new cross section. Di sini aku akan memodelkan untuk hulunya dulu. Jadi aku akan memodelkan titiknya 1, atau kita klik 1.000 deh. 1.000, di mana itu mewakili dia di meter per 1.000 ya, teman-teman, di sekitar 1.000. Nah, di sini adalah koordinat cross sectionnya. Nah, mungkin semisal case-nya adalah kita diminta membuat box culvert dengan tinggi eh, satu dengan tinggi 4 meter, lalu lebarnya 5 meter. Nah, karena biasanya kita mulai dari dulu dari nol ya, teman-teman.
Nah, ini 0. Terus kita klik karena tingginya tadi 4. Terus turun lagi. Jadi kayak dari atas ke bawah, terus ke kanan, terus ke atas lagi. Nah, karena tadi kita diminta lebarnya 5. Terus ini ke bawah lagi. Ini ke atas lagi. Begitu kita bisa apply data. Nah, ini gambarnya. Terus downstream reach length-nya di sini aku bikin 1000 dulu. Ya 1000 dulu. Hmm. Remaining value-nya aku bikin di 0,013 karena dia apa namanya? Terus karena dia beton jadi aku bikin 0,013 ya. Terus untuk main main channel bank-nya bikin 0 sama 5. Jadi kayak dia batas kanan sama kirinya itu di mana. Nah, ini untuk koefisien kontraksi sama ekspansi aku pakai 0,1 sama 0,3. Nah, terus di sini aku akan copy current cross section-nya, aku namain reverse tunnel. Nah, ini jadi karena dia turun gitu ya, turun. eh oh sorry, yang tadi itu eh dia kan di hulu ya, jadi dia lebih tinggi harusnya. Nah, ini aku bikin 5, bikin satu, bikin satu, 5. Jadi kan tetap tingginya 4 meter ya. Nah, terus ini makan nol, aku bikin kayak gini. Di downstream reach length-nya mungkin aku bikin jaraknya 50 ya. Jadi kayak antara antara cross section satu ke cross section lainnya 50. Wait, itu dulu. Terus nah habis itu nah ini kan ada 1000 sama 0. Nah, kalau kalian mau interpolasi cross section di antara ini, kita bisa pakai GIS tools, terus sorry tools, terus XS interpolation, terus ini within reach. Nah, di situ upstreamnya atau hulunya kita masukin 1000, downstreamnya 0. Nah, ini jaraknya aku bikin 50. Kayak jarak antara cross section satu sama cross section lainnya atau sta satu sama sta lainnya. Terus ini aku pakai yang generate for display as a perpendicular segment. Terus di sini mungkin aku bikin aja ya. Kita interpolate bisa di close. Baik ini nggak muncul ya. Biasanya itu suka error untuk XS interpolation ya. Oh, sorry sorry, ini di cross section ini kita masih pilih 1000 dulu ya di ini. Ada data.
Kita biarin itu maksimal ya. Kalau bisa cek lagi untuk interpolationnya. Tadi kayak gak kebaca gitu. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Untuk interpolasinya, kita bisa lihat di ada apa namanya titik-titik star yang udah diinterpolasi. Terus di sini kita bisa lihat kayak eh, hasil interpolasi atau buatan mereka gitu. Dan kalau dari XYZ plot, mungkin kita bisa lihat XYZ plotnya juga ya. Nanti di luar aja deh ketika kita udah running ya. Jadi kita bisa save dulu ya, save biometri datanya, view namain contoh. Nah, di situ kita bisa close dulu ya untuk geometrinya. Nah, kita masukin steady flow. Nah, steady flow ini adalah debit yang konstan gitu ya di suatu saluran. Nah, di sini sebenarnya bisa ada perubahan flow change location gitu. Di sini mungkin aku mau tambahin beberapa ini ya, beberapa jenis, sorry, beberapa jenis boundary condition ya. Nah, ini untuk yang pertama, ini 30 meter kubik per second untuk debit di seluruh salurannya. Terus reach boundary conditionnya, mungkin aku akan yang pertama pakai yang normal dulu, di mana downstream slope-nya diketahui 0,001. Jadi kayak di hilirnya itu ada slope gitu, kemiringan 0,01. Mungkin ini aku save dulu ya. Kita save flow data. Ini adalah boundary satu. Nah, oke. Terus kita bisa klik running. Mungkin di sini aku save dulu ya. Save play as dot boundary satu. Boundary. Nah, ini mungkin kita bisa klik compute. Kita tunggu dulu sebenarnya ya teman-teman. Kita mulai lagi dari awal. Ini cukup lama ya kalau misalnya running. Oke. Eh, di sini kita bisa lihat tampak samping ya dari ini, dari muka airnya. Ini dari hulunya sampai hilir. Ya konstan ya segini. Terus kita mungkin bisa lihat cross sectionnya. Kita bisa bikin, nah ini dari hulu, terus turun ke hilir, turun lagi, turun lagi. Ya, mungkin kalau kalian pengen lihat secara 2D-nya ada explicit perspective clouds, maybe bisa kelihatan gitu sebenarnya. Nah, mungkin di sini aku juga mau ngasih contoh ya kalau dia terhalang sama bendung. Nah, kita bisa eh, klik high lagi.
Mungkin aku lebih kasih contoh ke ini dulu aja ya daripada ke boundary tadi. Nah, di sini aku mau tambahin bendung nih di sorry, tambahin bendung di stak ke 400 lah. Di sini kita bisa add inline structure. Ini kita mungkin di sekitar 41. Nah, sorry, sorry, sorry. Ini, sorry, sorry, kita rename lagi. Tadi kan namanya 410, berarti 410 ya. Tadi namanya ratusan, jadi kita harus edit reverse sini juga ratusan. Nah, dia upstreamnya udah di 450, jarak ke ini ada 50 meter. Nah, untuk nambahin gunung ini kita bisa klik where. Nah, distance ini jarak antara dia ke down ke apa namanya ke upstream ya, ke upstream jarak antara bentuk bendungnya ke upstream. Itu kan berarti kalau aku punya bendung dengan tebal 10 meter ya, berarti jarak antara dari bendung itu ke upstream atau ke hulunya yang tadi 450, berarti kan ada 40 meter. Terus untuk width-nya, sini mungkin aku akan mengikuti tebal dari salurannya, itu 5 meter ya. Nah, tebal dari bendungnya 10 meter. Nah, ini untuk apa namanya bendungnya, ini eh, dibikin di elevasi 1,5 meter. Sorry, di elevasi harusnya 1,8 nih. 1,8. Kita pakai yang broad crested aja. Kalau Ogi kan dia harus ngitung kurvanya ke dia ya. Nanti kalau kayak gini, kelihatan di sini teman-teman. Di sini. Sini ada bendungnya. Kita save dulu ya. Save. Balik lagi ke kita running lagi. Geometri fluid file tetap super keras. Boundary-nya tetap ini. Coba running lagi. Jadi kita bisa lihat ya perbandingannya sama yang tadi. Ada ini, karena airnya terhalangi nih. Juga airnya terhalangi gitu. Ini nggak bisa lebih tinggi lagi daripada bentuknya. Di bentuknya akan berbeda sama yang tadi gitu. Itu aja sih dari uh, modelan Hecras, baik yang tanpa tambatan inline structure sama yang ada inline structure-nya. Sekian dari aku. Sampai ketemu kembali. Dadah.